Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Farhan, NPM saya 192050318. Saya berasal dari Universitas Pasundan Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas saya ingin mewawancarai narasumber dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Japet. Tugas ini untuk memenuhi jurnalisme dan komunikasi politik. Kepada Japet, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Adi yang terhormat, perkenalkan nama saya Japet Moryo Doklas. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 3. Sejauh ini kegiatan saya aktif terlibat di BMKM Universitas Gadjah Mada di bagian hubungan luar Kemenkoan Pergerakan. Saya juga aktif di Gama Cendekia, unit penelitian dan penelaran mahasiswa, dan juga di Lensa Pendidikan Indonesia yang sudah memiliki 22 cabang di Indonesia. Di sana saya juga sebagai pemerhati pendidikan dan politik. Ya, sekian Rizky. Nah, terima kasih Japet sudah memperkenalkan diri. Langsung saja, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan nih untuk Japet tentang politik. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana politik di Indonesia di mata seorang Japet? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, perpolitikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan, khususnya dari sektor milenial atau sektor anak muda, yang dimana anak muda sekarang sudah sangat terlibat aktif di kegiatan perpolitikan Indonesia. Jika ada suatu kebijakan yang melenceng dari aturan-peraturan perundang-undangan atau yang bertentangan dengan Pancasila dan Persatuan NKRI, mahasiswa biasanya langsung turut terlibat aktif di dalamnya. Mahasiswa juga aktif dalam demonstrasi, aktif mengikuti perkembangan perpolitikan, yang dimana ini sebagai bukti bahwasannya perpolitikan di Indonesia memiliki kemajuan, khususnya setelah diamati dari tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 1998 ya, setelah reformasi politik. Memang ada kemajuan-kemajuan. Selain itu juga politik di Indonesia ini menandakan bahwasannya Indonesia sudah mulai siap untuk menjadi negara maju ke depannya. Itu sih menurut saya. Terima kasih kepada Japet telah menjawab. Nah, selanjutnya juga saya ingin bertanya nih, apa sih kelebihan dan kelemahan perpolitikan di Indonesia saat ini? Oke, untuk pertanyaan tersebut yang menjadi kelemahan lah mungkin ya. Kelemahan perpolitikan di Indonesia itu yang pertama mungkin di era sekarang, zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju dan cepat, pastinya hoax. Hoax ini paling cepat menebar. Ditambah lagi rakyat di Indonesia yang sering memudayakan sharing sebelum saring. Jadi seharusnya kita itu saring sebelum sharing. Kita harus menelaah informasi itu sudah akurat apa belum. Namun di Indonesia jarang dibudayakan budaya saring sebelum sharing ini. Kita kerap kali menerima mentah-mentah informasi yang masuk. Sehingga kerap kali perpolitikan ini menyebabkan adanya upaya pihak asing ingin memecah kesatuan dan persatuan di Indonesia. Lalu yang juga menjadi kelemahan adalah masih bisa dibilang partisipasi politik dari seluruh elemen masyarakat itu masih belum sangat optimal. Dibilang optimal sudah, tetapi kita memerlukan semuanya itu ikut campur tangan di dalamnya. Karena perpolitikan ini bukan hanya masalah saya, bukan hanya masalah Anda, bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama dan harus kita tuntaskan bersama. Jadi saya rasa dua itu merupakan hal yang perlu perhatian khusus dari pemerintah, bagaimana kita bisa menjadikan berita yang masuk khususnya tentang politik itu adalah yang benar-benar akurat dan informatif, sehingga masyarakat terbuka wawasannya dan bukan terbelenggu dalam hoax atau info bohong, dan juga bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa adanya paksakan dan tanpa adanya campur tangan, entah itu mereka mulai memperhatikan politik karena sudah dekat pemilu, sudah ada uang baru mau, tidak boleh. Kita harus bisa membuat mereka itu tulus dari hati mereka ingin Indonesia maju, khususnya politik, aspek politik, karena aspek politik ini tentu menyentuh banyak aspek lainnya, entah itu sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakatnya sudah cukup optimal.
Dilihat dari partisipasi pemilu, masyarakat juga masih antusias, itu suatu kemajuan. Pemudanya yang banyak juga ikut berpartisipasi terlibat di dalamnya, itu juga suatu kelebihan yang harus kita acungi jempol. Bagaimana kita harus bisa konsisten dan kalau bisa mengembangkan lagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif tersebut. Lalu yang menjadi kelebihannya adalah ada multikulturalisme, yaitu masyarakatnya yang masih menyebar, masih tidak terfokus meskipun kita negara Islam, tetapi politik di Indonesia tidak menerapkan politik Islam. Tapi mengedepankan semuanya, masih mengedepankan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, meskipun ada saja politik-politik yang masuk yang berusaha memecah belah dengan adanya forum-forum segala macam pembela X, Y, Z, tapi bagusnya lagi Indonesia masih tetap kokoh mempertahankan Pancasila demi kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin Warisky yang menjadi kelebihan dan kekurangannya dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Japet sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Baiklah, saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.